gue mau pronounce Gang Production as a home production. Oke, jadi gue langsung bersama sama foundernya Ari Kevin sebagai founder dari Gang Production. Oke, sedikit cerita, gue kenal sama Ari Kevin ini pas SMA. Jadi gue kenal dia dari SMA. Terus seiring berjalannya waktu, gue udah tahu nih potensi dia di musik gitu. Gue udah tahu dari awal gue iseng-iseng main ke rumah lu, inget ya Ri? Yang pas SMA. kita, ya pas SMA gue awal kelas 10 tuh, masih baru masuk tuh. Gue main ke rumah dia, ada bass, masih ada gitar bass dulu, masih ada gitar bass, lu masih punya ya? Alat-alat lama lah. Alat lama masih ada. Terus iseng lah kita, gue main lagu Gundul-Gundul Pacul waktu itu, si Kevin. Iya lagi. Gundul-Gundul Pacul. Nah, gue udah tahu tuh, terus banyak cerita juga. Di SMP lu sempet main drum juga ya, Ri? Sempat. Di SMP sempet main drum, mainin lagunya Avenged Sevenfold ya? Avenged Sevenfold sama ini lagu festival band lomba band apa bendera coklat. Oh ya, coklat. Itu gue liat tuh, masih lihat cuplikannya, videonya, maksud tuh masih nyimpen, gue masih dikasih lihat. Anjing, boleh lah buat kelasan anak SMP main lagu-lagu Avenged Sevenfold kan, main-main lagu double pedal gitu kan. Nah, tuh gue udah tahu tuh potensi dia tuh emang di musik gitu. Nah, seiring berjalannya SMA, masa-masa SMA kita, sampai dulu sering kita masih belajar buat masuk SNMPTN, masuk perguruan negeri. Nah, sayangnya doi ternyata dia kuliahnya malah di bisnis gitu. Di salah satu universitas, boleh gue sebut nggak kampusnya? Nggak apa-apa sebetulnya. Apa di Quikanji ya? Iya Kenji. Di Quikanji, doi ngambil bisnis gitu. Aduh, sayang banget ya. Padahal dari dulu gue udah bilang, lu fokus aja sama musik lu, Ri. Gue bilang gitu karena terus ternyata dia ngambil musik. Nah, menariknya bahwa dia ada turning point-nya sampai akhirnya dia balik lagi ke musik lagi, fokus ke musiknya lagi. Nah, sekarang gue penasaran banget sama ceritanya dia nih, Mak. Kita langsung aja, Ri. Gimana sih, Ri? Ceritanya lu kok bisa jadi balik lagi dari jualan susu nih, kan? Dari jualan susu, ngambil kuliah bisnis, sampai akhirnya balik lagi ke Oke. musik gimana? Jadi dulu tuh emang dari kecil ya musik tuh hobi gitu kan, dari kita tahu sendiri karena kita satu sekolah. Jadi SMA sering banget kita nongkrong main musik bareng, dia sering ke rumah juga. Terus ya emang hobi sih, hobi-hobi buat asik aja gitu. Terus tapi di SMA itu juga sering banget pikiran buat jualan kali ya, asik ya gitu kan. Karena Jualan menurut asik. lu musik nggak menjanjikan mungkin ya? Bukan nggak menjanjikan, kayak as a hobi aja. Oh, Jadi masih oke. iya nggak emang nggak mau serius gitu. Terus mulai suka jualan sampai akhirnya ya kenapa nggak seriusin aja jualan gitu kan. Kuliah bisnis lah habis itu. Kuliah bisnis. Pas di kuliah kan kangen musikan juga dong, namanya hobi kan, namanya hobi musik. Akhirnya masuklah UKM. UKM musik. Nah, di UKM itu tuh kita dikenalin kayak bikin lagu di studio juga, record segala macam. Di situ langsung kayak apa coba aja ya, seriusin gitu, seriusin musik, seriusin bisnisnya. Dari segi bisnis kita di sini ngomongin musik as a karir ya, Yes. nggak soal seni gitu. Kayak musik tuh juga bisa dibikin jadi buat bertahan hidup kalau kita tahu ya gimana cara kita jual musiknya gitu kan. Jadi akhirnya dari situ mulai tertarik lah di dunia rekaman gitu. Cuma nggak langsung terjun banget karena sempet yang tadi Dinan bilang jual susu dulu gitu ya kan. Itu tuh ceritanya gimana tuh, coba. Lu jual susu di mana tuh pas itu? Jual susu di Pasar Santa. Oh, Jual susu di Pasar Santa. bareng Iya. sama orang-orang jual vinil tuh ya. Iya, sebelah nama jual kaset, seberangan sama jual vinil gitu-gitu. Jual susu tuh karena emang suka susu sebenarnya. Suka susu, susu murni ya. Apa tuh nama ini, nama apa? Masih inget gak Nama lu? brandnya Nama toko lu? Brandnya. Uminom. Uminom. Namanya Uminom. Uminom sebenarnya artinya minum. Cuma ya karena namanya juga nggak tahu ya. Oke, balik lagi sampai lo sempet jualan susu juga dari UKM ya, berarti awalnya ada UKM band di kampusnya doi. Iya. Terus dia akhirnya mungkin belum terlalu fokus kali lo ya di UKM itu ya, mungkin masih ngejalanin hobi lu sebagai pemain musik ya. Baru tertarik doang aja kali ya Baru ngeliat. tertarik balik lagi buat kayaknya musikan lagi seru nih gitu ya. Iya. Terus sampai ketemu sama
penjual vinil. Nah, Iya. jadi sebelum ini video di tag kita udah ngobrol-ngobrol. Iya. Sebenarnya udah ngobrol juga sama Ari, udah ngobrol banyak. Jadi ada pemicunya nih, ada pemantiknya nih. Sehingga dia akhirnya ngetek lagu, bikin lagu segala Iya. macam sampai sempet bikin band. Lu masih bikin band ya? Bandnya Masih sama kakak. Sama pertama adik kakak. Band awalnya dia nih. Adik kakak, terus sekarang White Weasley ya. White Weasley, salah satu founder White Weasley juga. Nah, coba lu ceritain di pasar santai itu, Derry. Ini menarik nih buat dikulik nih. Ini seru sih, apa di pasar kan namanya kita dagang ya, Betul. nggak ada customer juga gitu kan kadang-kadang. Ya udah kan kita sesama pedagang ya udah nongkrong gitu Yo. kan, nongkrong di situ jaga toko masing-masing lah sambil nongkrong ngeliat dari jauh, ngobrol-ngobrol lah kita di situ. Terus sampai akhirnya dia tahu latar belakang gua yang musik-musikan segala macem. Dia langsung kayak kepikiran, lu kenapa nggak seriusin aja sayang gitu. Padahal kan mungkin di situ dia cuma tahu dari cerita gue doang ya, nggak tahu porto gue kayak gimana. Boleh lu segala spill macem. nggak sih nama orangnya ini? Boleh, namanya Mas Denny. Mas Denny. Iya, Mas Halo, Denny. Mas Denny. Terus. Ya, jadi Mas Denny itu yang balikin semangat gue. Ada 2 orang sih sebenarnya. Mas Denny itu orang yang menjembatani gue untuk menuju produksi. Kalau secara semangat dan motivasi, di tetangga sebelah ada tukang jualan burger namanya. Dia ownernya ya BTW, bukan penjaga ya. Bukan jualan. Iya, dia punya usaha burger dan di situ dia bilang, kalau lu passionate di situ kenapa lu nggak itu aja, ya susu nggak apa-apa gitu. Namanya Bang Renzo. Iya. Bang Renzo. Dia salah satu yang balikin motivasi gua bermusik juga. Sampai akhirnya di situ kan mulai apa sih, PSBB ya kalau nggak salah ya. PSBB itu di tahun 2022 awal. Oh, masuk masa Iya. Covid ya. Jadi gimana caranya sebelum merugi yang parah, ya kan, gara-gara nggak bisa Jualan ya. orang masuk juga kan ke pasar, merugi parah. Akhirnya apa bener ya kata-kata mereka, musik aja gitu kan, toh musik kan juga bisa digital gitu kan. Benar. Kita rilis digital, ya coba dulu aja gitu kan. Terus mulai tuh bentuklah adik kakak yang tadi Dian bilang, gue sama awalnya ini kakak. adik Iya, kakak. Oke. untuk itu. Nah, jadi awal projectnya musiknya itu adalah adik kakak. Nah, dari ceritanya yang udah gue denger juga, adik kakak itu jadi kakaknya dia punya project buku apa nih namanya? Buku foto. Buku foto. Jadi di dalam sebuah buku itu ada kumpulan foto, terus ada cerita-ceritanya gitu ya. Iya. Nah, kurang lebih gambarannya kayak gitu. Nah, jadi kemudian dikembangin lagi jadi sebuah musik, jadi lagunya itu based on apa yang ada di buku foto itu ya. Iya, benar. Menceritakan buku foto itu. Nah, lo masih inget gak sih lagu-lagu yang pertama banget deh akhirnya lo bikin dari Buku itu. buku foto itu? Judulnya Salam Rindu. Salam Rindu. Sesuai nama bukunya ya. Jadi judul bukunya juga Salam Rindu dan lagu pertama yang gue buat juga Salam Rindu judulnya. Nah, mau langsung diceritain aja? Boleh, lanjut. Isi Salam Rindunya, maksudnya isi Salam Rindu kan emang seartinya adalah kehilangan ya. Kehilangan seseorang, kehilangan barang, kehilangan kebiasaan. Itu secara universalnya. Jadi lagu itu tuh bisa dipakai ketika kita emang lagi merasa kehilangan gitu. Dan di buku foto ini cerita kehilangan itu lebih spesifik. Jadi mewakilkan lah ya, cukup mewakilkan gitu. Untuk kayak orang baca buku ini, lihat foto di buku ini sambil denger lagu ini tuh kayaknya mendukung gitu. Kayak gitu sih. Jadi Salam Rindu, awal lagunya adalah Salam Rindu. Gue sempet terlibat juga di salah satu, lu nggak tahu lu masih inget apa enggak? Kayaknya masih ada deh, kalau nggak salah di Instagramnya adik kakak tuh. Jadi waktu itu minta dibikinin, lu tolong dong Nan bikinin sedikit 1-2 nggak nyampe semenit kayak bikin video tentang Salam Rindu ya, artinya rindu menurut lo. Iya, Masih bener, inget nggak? iya, inget, Artinya rindu menurut lo gitu. Iya. Gue sempet, gue tuh pas itu masih kuliah. Gue sempat minta lu ya, Iya, salah satu orang ya. Salah satu. Jadi salah satu. Iya. Jadi dia bikin kumpulan video gitu. Iya. Minta orang buat definisiin rindu menurut mereka masing-masing itu seperti apa. Itu gue posisi masih di Semarang dan gue mendefinisikan rindu itu
memang benar-benar dalam karena gue jauh dari rumah. Iya. Lumayan jauh, gue kan lama di Jakarta, terus tiba-tiba ngerantau ke Semarang, langsung gue hidup sendiri gitu di Semarang, manage makan, manage waktu, manage uang dan lain-lain. Nah, dimintain tolong bikin, coba lu definisin rindu dong Nan, menurut lu, gue masih inget banget tuh, gue dibikinin kayak gitu. Nah, itu menurut gue, kalau lo belum pernah denger lagunya, lo mending lo dengerin lagunya, masih ada di YouTube. Eh, lagunya seru, lagunya mengisahkan tentang orang yang, kalau menurut gue ya, definisi menurut gue ya, jadi mengisahkan tentang bener-bener merindukan sesuatu yang bener-bener hampir hilang, hampir ya, bukan sepenuhnya hilang kalau menurut Iya. gue. Eh, itu dalam banget, dapet banget pas lo dengerin, pas lo lagi sendirian dan jauh dari rumah, itu menurut gue eh lagu yang gimana ya, mendefinisikan bahwa satu orang musisi ini ada musisi baru gitu kan. Dia langsung bikin project musik dan menurut gua itu udah proper sih musiknya. Nah itu gue dengerin, gue juga salah satu terlibat yang di Salam Rindu. Sempet manggung ya, sempet manggung juga loh ya di Sempat. Adik Kakak tuh di Cirebon ya. Di Cirebon juga. Kita tur Cirebon waktu itu. Sempet tur juga ke Cirebon, udah sempet tur, udah gimana ya, nama band itu tuh udah bener-bener seserius itu gitu loh. Tidak terkenal sih, cuma serius. Ya seserius itu ya, gue bilang Iya. seserius itu bandnya sampai benar-benar manggung di Cirebon ya, pernah Iya, lo bikin ya. Cirebon ya. Itu di Cirebon itu lo jualan buku, mempromosikan buku, atau emang lo mempromosikan Adik Kakak ini sebagai sebuah band? Jadi kita kami adik kakak sebenarnya 2 kali ke Cirebon ya. Hmm. Yang pertama untuk karena di sana ada namanya lu kurang inget ya karena nggak di dalam situ. Jadi ada festival buku foto gitu. Dan salah satu buku Salam Rindu itu dipakai jadi contoh. Oke. Jadi contoh untuk orang-orang di sekitar, komunitas sekitar untuk eh, kalau bikin foto buku, bukan menggurui, maksudnya contoh aja. Oh, Kalau bikin oke. foto buku tuh emang kalau personal hasilnya akan Kayak seminar lah ya, mungkin ya, bikin seminar gitu lah ya. iya ya, yang kayak tanya jawab, bedah buku foto lah, bisa dibilang bedah buku foto Oke, gitu. oke. Kayak gitu. Nah, di situ sekalian di eh, pronounce adik kakaknya Yes. gitu. Oke, jadi di Cirebon, lu masih inget nggak pernah manggung sama siapa aja pas di Cirebon tuh? Di Cirebon itu sama vokalis rumah sakit. Sebenarnya sama rumah sakit, cuma waktu itu vokalisnya aja yang datang ke situ. Karena emang section akustik ya. Oke. Terus sama Good Old Dreams kalau kalian tahu. Sama ya beberapa band di sana cuma agak kurang inget ya. Oke. Jadi itu, ini gue menceritakan perjalanannya dia sampai akhirnya ke turning point-nya dia balik lagi ke musik ya. Eh, nah, tadi kan gue udah jelasin di awal bahwa gue bakal nge-pronounce Gang Production-nya nih, bukan nge-pronounce band yang dibawain Ari, ada apa aja. Nanti kita bahas ke sana, cuma untuk sementara ini gue pengen bahas turning point-nya dulu, perjalanan dia sampai akhirnya dia balik lagi ke musik. Nah, Adik Kakak ini sebagai salah satu awal perjalanannya Ari Kevin balik lagi, akhirnya dia mau seriusin musik. Iya. Even gue tahu ceritanya akhirnya Adik Kakak ini harus nggak bubar lah ya, mungkin vakum ya. Vakum ya. Mungkin vakum untuk sementara waktu karena satu dan lain hal ya. Iya. Salah satunya mungkin karena kakaknya nikah kali ya. Ya kebutuhan keluarga lah. Kebutuhan keluarga. Iya, Oke. biasa lah itu. Oke, nah, itu vakum. Iya. Tapi bukannya bubar ya, vakum. Nah, oke, itu turning point-nya. Gue pengen tahu lagi, Gang Production ini lu ngerunning sendiri atau ada orang yang support lu juga atau ikut terlibat dalam Gang Production nih? Gue pengen tahu itu dulu. Jadi Gang Production tuh sebenarnya nggak sendiri ya, karena banyak banget orang pendukung di kiri kanan gua. Banyak banget yang dukung ya. Jadi awalnya sebelum Gang Production kita emang sempat buat manajemen gitu. Sebelum Gang Production, tapi fokusnya di musik. Jadi sebelumnya adalah namanya, cuma itu kan nggak berjalan dengan baik karena kita juga masih pertama kali nyemplung kan. Pun sekarang juga sebenarnya belum terlalu yang gimana karena kita juga masih merambah juga kan. Nah, sampai hari itu nggak berjalan, akhirnya kita memutuskan untuk mandiri nih bersama orang-orang yang terdekat juga gitu. Salah satunya ada Bang Opin, dia Gang Production yang ada
di Malang. Oke. Gitu. Dia salah satu supporter, termasuk kakak gue juga sendiri yang adalah personil adik kakak itu. Yes. Dan teman-teman di sekitar, termasuk Mas Dinan yang baru-baru ini kenal di Gang Production-nya ya. Iya. Kalau teman lama, tapi ya kita di Gang Production saling inilah. Bonding lah ya. Bonding ya. Kayak gitu. Jadi tim awalnya, ini gue persempit aja ya. Jadi tim awalnya itu Gang Production itu Ari, kakaknya, siapa Ri? Tasya sama Bang Opin. Iya. Kakak iparnya Ari Kevin. Iya. Ini adalah orang-orang yang terlibat di Gang Production. Ini timnya lah ya, Iya, bisa gue bilang timnya. Ini tim Gang Production. Nah, oke, cerita kita sampai di sana ke Gang Production. Ada Gang Production, ada adik kakak. Nah, lanjut ke band yang udah dibentuk sama Ari nih. Band pertama lah ya, Ri, bisa dibilang ya? Band pertama. Band kedua ya setelah adik kakak ya? Adik kakak duo ya bisa dibilang ya. Duo ya. Ini band yang benar-benar band gitu. Oke, berarti ini band pertama yang dibentuk sama Ari Kevin nih. Oke, gue pengen tahu namanya White Wesley, bener ya? White Wesley. White Wesley. Gue pengen menarik dulu dari namanya dulu kali ya, dari namanya dulu nih. Oke. White Wesley itu ada makna di balik itu nggak sih? White lebar ya. Ya. WIDE lebar, dan kalau Wesley kalau orang luar daerah Eropa gitu ngasih nama anaknya Wesley tuh biasanya dia kayak kan kalau ngasih nama anak orang kan biasanya artinya adalah ini, artinya adalah angin, artinya adalah apa. Kalau ini Wesley itu artinya adalah hutan rimbun, kosong, luas, dan penuh angin yang sepoi-sepoi gitu lah. Suara angin film-film tuh kan. Nyaman banget Iya, gitu. jadi udah hutan lebar gitu. Oke, itu Kayak arti gitu sih definisinya. White Wesley ya. Jadi tempat alam lah ya, bisa bilang alam lah ya. Alam, suasana alam yang bisa kita lihat dari sudut pandang yang luas. Iya. White Wesley, anjay, namanya keren. Nah, terus itu artinya dibalik dari White Wesley ternyata punya makna sendiri. Nah, gue pengen tahu personil pertama yang akhirnya ngebentuk White Wesley ini. Lu masih inget gak formasi awalnya? Selain gue pribadi ya berarti. Ini band ya, ini band ya. Iya. Jadi yang pertama gue ajak tuh adalah basis ya. Basis gue sendiri. Siapa namanya? Namanya Bagus. Ya kan, namanya Bagus. Sugap. Ya, Sugap, panggilannya Sugap. Oke. Dia adalah basis gua waktu kuliah. Di UKM ini? Iya, di UKM ini. Sebenarnya gue udah kenal dari SMA juga karena kita satu lingkup juga ya, cuma nggak terlalu sering nongkrong, jadi nggak tahu kesibukan dia kayak gimana. Nah, pas di kuliah itu kita ngeband bareng, ya band-band kampus lah. Dia basis gua, jadi bondingnya udah ada untuk ngajak dia sebagai personil ya kan. Dari situ tiba-tiba drummer gua yang pas di kampus ya, namanya Taji. Kan sering ngeliat story-nya Bagus tuh, Bagus kan sering update story soal rekaman-rekaman gitu kan. Terus si Taji bilang, ayolah ngeband gitu. Si Bagus langsung bilang, yaudah lu jadi drummer ya, tapi namanya udah ada, White Wesley gitu kan. Oke, akhirnya dari situ masuk bertiga tuh, gua, Bagus, sama Taji sebagai drummer. Ini formasi awal ya? Formasi awal. 2 orang nih? Iya. Terus? Formasi awal. Itu sih yang pertama. Itu formasi awal? Iya. Jadi formasi awalnya ada si Taji di drum, Bagus, Sugap di bass, sama lo di vokal gitar. Vokal dan gitar ya, ngelit rhythm semua. Ini formasi awal White Wesley. Lo masih inget gak sih lagu pertama yang lo bawain? Ada original lagu yang lo bawain gak? Atau White Wesley pertama kali tuh emang cuma buat kayak cover gitu dong? Enggak, kita nggak pernah bawa lagu cover sama sekali. Oke. Berarti lo udah punya original song lo ini nih? Iya. Lagu pertama White Wesley apa tuh? Lagu pertama yang dibuat atau yang pertama kali rilis? Pertama kali rilis adalah Irel ya. Irel. Ada cerita di balik itu nggak? Ada. Oh iya. Cuma dulu kita punya teman Gang Production juga ya, teman Gang Production ya, tim Gang Production. Namanya Greg. Yang sekarang dia adalah drummer kita. Nanti kita lanjutin. Oke, dia ada namanya Greg. Dia punya kekasih ya, namanya Tomo. Akhirnya Tomo. Jadi Gregi ini temen gue juga, temen SMA gue juga. Yeah. Gue kenal sama Gregi juga. Cuma kalau gue manggilnya di SMA manggilnya Tomo ya. Iya. Tomo.
Oke, terus. Ya, dia punya lagu untuk pacarnya ya Oke. kan. Dia Irel. tulis namanya Irel. Akhirnya gue memutuskan untuk lagu ini aja yang kita rilis duluan karena eh, ketika kita mau rilis, kita sebenarnya udah jadi beberapa lagu. Cuma bulan dan tanggalnya itu bertepatan sama hari ulang tahunnya si Irel. Oke. Jadi Pas kenapa? cocok ya. Nah, jadi ya nggak ada salahnya juga dong. Maksudnya kayak Gregi minta band untuk mensurprisekan ulang tahunnya Spesial banget nih Irel. pacarnya nih. ini, iya spesial Yoi, banget yoi, tuh. yoi. Irel beruntung banget sih punya pacar kayak Gregi. Keren si Tomo emang. Terus ini lagu rilisan pertama ya. Rilisan pertama. Irel. Berarti si Tomo ini dia sebagai apa di Wet Wesley? Waktu itu awalnya guide aja Oh, guide. untuk jalanin band secara bisnis kayak gimana, karena kan dia juga orang bisnis juga. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk dia coba jadi manajer kita aja Oke. kayak gitu. Berarti si Tomo ini sempat jadi manajer lo ya? Sempat. Oke, jadi Tomo ini adalah manajer awal dari White Wesley. Terus White Wesley juga ngerilis lagu pertamanya yang berjudul Irel, Ya. atau namanya nama pacarnya Nama pacarnya Tomo sendiri ya. ya. Sampai sekarang masih, by the way, sampai sekarang masih nih si Tomo masih sama Irel ini. Iya. Kayak kita cukup bahas Irelnya. Terus gue tertarik buat ini rilisan pertama lo ya. Iya. Berarti lagu yang dibuat sama Gregi, kemudian dikompos sama White Wesley. Terus lagu yang bener-bener lo bikin? Lagu yang bener-bener gue bikin itu ada di album itu ya. Di album itu ada Another Day, About Me, Daydream. Itu sih. Another Day. Ya, Another Day. Buat yang belum dengerin lagu-lagu White Wesley, gue saranin dengerin lagunya. Enak di kuping. Enak di kuping. Keren lah, gue keren. Gua akuin lagunya keren, bandnya keren. Wajib banget sih lo dengerin. Dan gue tertarik banget nih buat ngebahas. Gue sempat ngobrol sama Ari Kevin di sebelum gue tag video ini. Iya. Gue tertarik banget sama lagu yang About Me. About About Me dan Another Day ya. About Me dan Another Day, sama satu lagu lagi yang ternyata pas gue dengerin lagu akustiknya, gue dengerin langsung dari bandnya nih. Love Struck ya. Love Struck. Dan ternyata cerita di balik Love Struck tuh cukup apa ya, menurut gue kayak ternyata kayak gitu ya ceritanya gitu. Sesedih itu ternyata. Gue pengen bahas dari About Me dulu mungkin ya, Re. About Me dulu. About Me dulu. Gimana sih ceritanya About Me? Katanya pas ini lo bikin pas lagi fase-fase Covid ya? Fase Covid di peralihan sebenarnya akumulasi sih. Akumulasi dari yang dagang susu, terus akhirnya ngerasain yang gagal gitu kan. Ya wajar lah, orang semua di situ ngerasain gagal gitu kan. Jadi About Me ini ceritain tentang apa nih? Tentang kalau kita lagi ngerasa gagal, biarin aja, jangan dinasehatin gitu. Oh, oke. Kayak lagi tutup kuping gitu. Kalau kita lagi sedih, gue maunya gue tutup kuping. Lu nggak perlu nasehatin gue, biarin gue nikmatin kesedihan ini sampai fasenya selesai dulu. Kayak gitu. Oke, itu About Me. Itu About Me. About Me. Masih inget dulu liriknya? Pasti inget dong. Lirik yang bener-bener notice banget sama lu nih. Masih inget gak? Growing old every day. Growing old every day. Terus growing old every day. Bejir, lupa gua. Oh, growing old every day. Ntar gua Makin lama makin tua lah gitu. Makin lama makin buram lah pandangan gitu lah. Ntar di sampingnya ada liriknya. Gua tulisin sebagian liriknya. Jadi itu ya. Lupa gua. Oke. Wajar. Musiknya nggak di style soalnya. Kalau ada intronya baru ingat semua gua. Nanti ada timingnya kita ngulik musiknya White Wesley, khusus buat White Wesley. Oke, itu ya. Jadi Growing secara garis besarnya, pokoknya gue punya masalah, lo nggak perlu nasehatin gue lah. Kayaknya ini Gen Z banget gak sih? Gen Z banget nih menurut gue. Sebenarnya nggak Gen Z banget. Gen Z banget Sebenarnya nggak Gen Z banget. Sebenarnya semua orang pernah ngerasain ini, cuma mungkin baru di era Gen Z yang berani speak up. Benar. Kayak gitu. Jadi kayak zaman sekarang kan banyak anak-anak yang
gue punya masalah nih, ya udah sih gue mau cerita masalah gue, udah lah lu nggak usah niatin, lu dengerin aja. Iya, Gitu ya. benar. Lu nggak perlu banyak komen, lu dengerin nih masalah gue, jangan malah adu nasib ya kan. Iya, Banyak yang kayak gitu ya. adu nasib. Kita cerita, gue sedih banget nih hari ini gini. Lu cuma segitu doang, gue Iya. kan banding-bandingin gitu ya. Heeh. Nah, Dan itu lu about diem. me. Itu about me. Jadi dari keresahan dia jualan susu, akumulasi Kevin denger jualan susu, terus Di adik kakak juga di vakum. adik kakak juga akhirnya kakaknya menemukan jalan baru ya Iya. kan, yang memang harus nggak bisa jalan bareng nih. Terus akhirnya terciptalah About Me. Terus Iya. dari About Me ini kayak kalau nggak salah ya, kalau gue masih inget cerita About Me ini, jadi lo bikin About Me ini barengan sama Another Day Another ya? Day barengan. Kalau Another Day ceritanya kayak gimana? Another Day itu ya karena nyambung sama About Me. About Me kan kita punya masalah, habis itu nggak mau dinasihatin, habis itu di Another Day ini kita mau bahas. Akhirnya kita sadar lah dari kita nggak nasihatin setelah rehat dari masa-masa kita nggak mau dinasihatin orang itu, kayak pasti kan ada titik baliknya ya, ada titik balik di mana kita tahu kalau suatu saat kita bakal ada titik terang juga gitu. Ada titik Ah. baliknya ya. Jadi walaupun belum tahu kapannya, tapi kalau kita nggak percaya itu, kita malah tersesat di lingkup yang Yes. gitu-gitu Gitu-gitu aja. ya. Kesel terus lah bawaannya, suntuk terus, nah kayak gitu. Itulah Another Day. Another Day. Nah. Enak banget lagu Another Day, itu salah satu lagu yang paling gue suka, Another Day. Jadi dalam satu hari itu ya lu bikin nih, langsung Satu. dua lagu ini. Jadi dalam satu hari itu Ari bikin About Me sama Another Day. Iya. Tapi gue dibantu ya sama ada salah satu orang. Jadi yang mungkin dia benerin kata-katanya gitu biar lebih rapi Lebih dapet lah. ya. Oke, itu About Me dan Another Day, dan gue tertarik sama Love Struck. Iya. Love Struck ini lagu lu keberapa ya, Ri? Lost Track sebenarnya pertama. Oh, malah pertama. Materi pertama ya lebih tepatnya. Materi pertama. Kalau rilisan pertama kan Irel tadi, kalau materi pertama Lost Track. Love Struck. Oke. Jadi dalam album pertama lo ini judulnya apa? Bertajuk apa? Album pertama judulnya Seed. Seed ya? Iya. Itu apa tuh? Menceritakan apa? Seed itu kan benih ya, SEED. Oh, benih. Oke. Benih. Maksudnya kita di sini mau bahas tentang statement yang bilang kita udah pemenang sejak lahir. Sejak di dalam kandungan ya lebih tepatnya. Kita udah pemenang dari kita masih dari sel sperma. Kita tuh pemenang, kita satu-satunya yang masuk ke sel telur itu. Akhirnya keluarlah dari kejadian itu keluar statement kayak kita tuh udah pemenang, jadi kita nggak usah khawatir lagi. Nah, justru di album ini kita mau membantah itu. Karena semuanya yang lahir ke dunia tuh pemenang dong jadinya. Terus kita ini apa gitu sebenarnya. Jadi kita di sini mau neketin kalau ujung-ujungnya kita semua tuh adalah fighter, pejuang. Jadi ya tinggal berjuang aja, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, semua punya porsinya masing-masing. Ya kita tinggal bertahan aja gitu. Anjing, dalam banget cuy. Jadi itu lo mengusung atau mengambil di album pertama lo ini Seed ya? Seed ya. Oke. Di Seed ini ada berapa lagu? Seed ada 9 lagu. 9 lagu. Oke, ada 9 lagu, ada About Me, Another Day, Lost Track salah satunya. Iya. Nah, kalau Lost Track tadi lo bilang bahwa ini adalah materi pertama lo. Iya, betul. Kalau Lost Track ini yang nulis siapa? Love Struck tuh yang nulis senior kampus juga, anak UKM band gue juga, namanya Nicholas Tunggal. Dia adalah salah satu juga orang yang balikin semangat musik gue juga, sampai dia kayak, ayolah lu, gue balik layar lu aja deh. Gue mau support lu dari belakang, gue bantuin lu bikin lirik, gue punya bahan cerita. Gimana caranya lu bisa kompos cerita ini jadi suatu musik gitu. Itu adalah Love Struck. Jadi bahan Love Struck itu bukan cerita gua ya. Dia itu adalah kisah cintanya Nicholas Tunggal ini, ya. Boleh ceritain nggak sih? Boleh sih, karena kan memang untuk di ini juga ya. Kisah cintanya dia tuh yang kayak, ya kenapa gua masukin kisah cinta ke dalam album yang sedalam ini, karena kita nggak bisa pungkiri juga di dalam kehidupan juga ada kisah cinta dong, ya kan? Penting ya. Penting juga. Jadi nggak denial kita hidup fighter banget gitu. Nah, di kisah ini tuh ada ya dia lagi deketin orang lah, tapi ternyata setelah sekian lama
ya mungkin bisa kalau istilah zaman sekarangnya HTS kali ya. ATS. Iya, HTS. Ternyata ya dia nggak bisa sesuai ekspektasinya dia lah. Padahal dia udah menggebu-gebu banget. Lost track kan Dia udah sampai sesayang itu ya. craving for her, Wih, cenah. Itu lost track. abstrak. Jadi sedalam itu Nicholas Tunggal. Thank you. Iya. Lagu lu sedalam itu, men. Gue baru tahu ternyata liriknya. Itu salah satu lagu Lost Track. Itu cerita Ari tentang White Wesley. Perjalanan singkatnya tentang White Wesley. Karena nanti kita ada sesi sendiri buat bahas White Wesley sedalam itu. Ini kita bahas tentang Gang Production ya. Ya. Nah, di Gang Production itu sendiri menaungi. Kalau sekarang ada berapa band yang lo pegang official? As a producer ya. Yes. Yang gue pegang yang in term tuh ada 3. Ada White Wesley sendiri, Yes. band sendiri, terus ada After 26, Mas ini. Gua sebagai salah satu founder ya. Ya, terus ada Mahabodhi. Hmm. Mahabodhi itu band rock. Nah, itu sih yang lagi Yang official ya. yang official. Dan maksudnya sealbum gitu ya. Kalau yang sealbum di Gang Production, kalau yang lain kan ya udah single atau project tipis aja Yes, gitu. project sekali lewat ya. Sekali lewat ya. Project sekali lewat doang minta tolong, Ri, tolong dong. Ya, kayak gitu-gitulah. Home production, oke. Ini bicara tentang apa namanya? Gang production ya. Iya. Production itu ada 3 tadi. Ada White Wesley, di mana Ari ini sebagai salah satu personilnya juga. Di Mahabodhi juga dia salah satu personilnya juga. Dan di After 26 projectnya gua sendiri, bandnya gua sendiri, ini produser gua. Selama lo menjalani as a producer musik ya, as a producer musik, Ya. pernah nggak sih lo? Kan tadi ada yang cabutan juga tuh, ada yang sekali cabut, sekali Ya, cuma cover ya, doang cuma gitu, cover doang, single. ya single gitu. Gua nggak tahu ya, sebagai produserannya, sebagai penikmat musik kan gue tahu ya cuma terima jadinya aja nih. Gue nggak tahu prosesnya kayak gimana. Nah, Pernah nggak sih lo ngalamin atau nemuin klien yang anjir PR banget nih, gue harus ngerjain musik ini PR banget gitu? Atau pernah nggak sih lo ngerasa gue jenuh banget sih, balik lagi ke adjust musik, ngejust Iya. lagu-lagu segala macem nih? Pernah nggak lo ngerasa kayak gitu? sebenarnya sering kayak gitu. Even di White Wesley, After 26 sama Mahabodhi yang notabene kita udah deket pun, gue tetap merasakan hal itu ya. Ada jenuhnya juga ngerjain musik kita bertiga ini. Karena bukan karena jenuhnya kliennya gimana-gimana, cuma kan gue baru terjun di dunia record itu 4 tahun lalu. Oh iya, Eh, boleh nih, sekalian kita bahas prosesnya ya. ya. Jadi Ari Kevin ini sebagai produser, dia itu nggak les musik. Lu nggak pernah les musik kan ya? Setahu gue lu nggak pernah. Iya, dulu. Pernah ya? Dulu nggak. Dulu nggak kan? Nggak pernah lo kan? Iya. Nggak pernah les musik. Terus dia juga gambaran lu otodidak lah ya, bisa dibilang ya. Ya, iyalah dari temen lah. Iya, gitu. temen ya. Mainin aplikasi Iya. buat software buat musik, Record, record segala macam itu dia benar-benar sendiri. Ya. Dan project pertamanya lo nge-produce itu di adik kakak itu ya. Iya, iya benar. Nah, di kakak itu. Nah, gue pengen tahu nih, sambil nyambung cerita yang tadi, Oke. itu lo gimana tuh bisa sampai ke otodidak tuh awalnya gimana tuh? Ini balik lagi ya, namanya pasti orang banyak kok yang pernah ngalamin, karena biasanya orang kepepet tuh pasti idenya brilian. Iya, benar. Iya kan? Karena kepepet dulu ya. Kepepet awalnya. dulu dan nekat kan akhirnya. Nah, benar. Oke, jadi waktu pertama adik kakak, gue produce 2 lagu tuh, gue produce nggak sendiri ya. 2 lagu, yang Salam Rindu itu dan ada yang judulnya Harap tuh gue produce di studio
studio record beneran. Jadi disitulah akhirnya kan ngerasain juga nggak ada pemasukan tapi gue harus bisa record dan goals gue adalah album gitu kan. Dan kalau udah kayak gitu berarti budget suatu hal yang utama dong ya kan. Betul. Nah, ya akhirnya jual segala macem lah termasuk yang jual gitar apa kayak gitu-gitu ngerelain ya kan. Ya cuma nggak berhenti di situ. Banyak orang di balik gue juga yang kayak ya udah semangatin daripada kita harus ngumpulin lama, kenapa enggak ini aja kita coba record sendiri, belajar record karena kan rekaman ya mahal ya. Yes, betul. Untuk orang yang emang kesanggupannya sekian ya mahal gitu kan. Akhirnya cobalah belajar sendiri dan dibantu oleh Taji, drama pertama White Wesley, yang dia adalah dulu produser pertamanya Adik Kakak gitu. Itu ya. Dia mau bantu karena dia lumayan ngerti DAW pada saat itu. Jadi guru produser lu itu si Taji. Si Taji ngajarin. Oke, jadi itu termasuk softwarenya juga? Termasuk softwarenya juga. Pakai laptop atau komputer di awal? Pakai laptop dia. Dia baik banget emang. Si Taji laptopnya Taji ya. Oke, jadi seminimal itu ya lo memanfaatkan apa yang ada. Iya. Jadi dia benar-benar otodidak. Sisanya lo kembangin sendiri berarti. Jadi setelah Taji kan ya Taji juga udah punya kesibukan sendiri juga. Sampai akhirnya laptopnya juga ya otomatis dipakai untuk kesibukannya dia juga. Terus ada satu temen gue juga yang emang sih lingkungan gue baik-baik banget kayaknya. Gitaris gue juga pas kuliah dan gitarisnya adik kakak juga. Siapa tuh namanya tuh? Namanya Billy. Dia bersedia untuk ya udah nih pakai aja device gua, laptop. Dia installin Studio One sendiri tuh di rumahnya dia. Baik gila langsung nih lu pakai. Tapi ya udahlah. Pokoknya gimana caranya album lu tuh Bisa jadi ya. bisa jadi. Ya baik banget sih. Jadi ya gua harus memanfaatkan kebaikan orang sekitar gua dong, ya kan? Sampai gue akhirnya dari situ belajar serius karena udah dikasih Difasilitasi lah ya. Iya difasilitasi ya mau nggak mau juga jadi harus serius kan. Di situ gue belajar dan coba ngerilis Adik Kakak sebisanya gue. Oke. Kayak gitu. Jadi itu berapa lama Ri lu ngerasa sampai kayak gue udah cukup proper gitu sampai lo akhirnya berani buat nerima proyekan dari luar proses lo nge-produce lagu itu? Sebenarnya sampai sekarang masih Belajar ya. Masih belajar. Cuma titik dimana gue mau coba ya udahlah ya udah nggak apa-apa masuk dari luar adalah pas gue udah mulai les audio. Les audio. Ngambil akhirnya lo. Ngambil. Kayak perlu nih gue pelajari. Iya ngambil sesi gitu kan. Akhirnya ya karena gue emang mau ke ranah profesional berarti kan harus ada yang gue keluarkan juga kan untuk profesional di atas itu biar ya karena namanya otodidak dan itu adalah mesin. Jadi kita nggak akan tahu gitu aslinya kayak gimana kalau nggak les. Bener. Jadi itu ya. Jadi awalnya itu berapa tahun Ri? Lu 4 sampai 4 tahun nih lu sampai hari sendiri. ini berarti 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun doi belajar benar-benar belajar sendiri Ri. Benar-benar belajar nge-produce musik sendiri sampai lo bisa nilai hasil karyanya Ari Kevin dari lagu. Mungkin kalau lo pengen ngelihat progresnya atau lo penasaran siapa sih ini Ari Kevin gitu. Lo boleh lihat dari lagunya dari Adik Kakak, lo boleh bandingin dari Adik Kakak terus ke White Wesley, ke Mahabody, ke After 26 salah satunya juga. Lo bisa ngelihat tuh itu beda genre sih memang. Cuma kalau dari White Wesley sama Adik Kakak kayaknya nggak terlalu jauh ya. Tetap beda ya? Jauh sekali. Jauh banget ya? Jauh banget. Beda. Berarti semua ini beda genre ya? Oh maksudnya genrenya ya? Kalau ngomongin genre ya jauh semua. Beda Mungkin semua Adik ya? Kakak sama After 26 masih sejalur ya? Masih sejalur ya. Boleh lo lihat atau kalau lo penasaran ya, kalau lo penasaran pengen lihat kayak gimana sih nih orang yang belajar nge-produce musik sendiri gitu. Kalau menurut gue sih itu udah capaian yang luar biasa ya, karena dari awal pun gue yakin bahwa passionnya dia menurut gue Tuhan tuh
ngasih apa sih namanya, ngasih talenta, memang fokus nyari di sana kalau menurut gue sih, dan itu capaian yang luar biasa sih menurut gue. Nah, itu gambaran atau cerita singkat mengenai Gang Production. Gue pengen tahu juga, Ri, kan nggak mungkin ya Gang Production tuh cuma, kalau gue ngelihat proses lu udah sedemikian rupa ya berarti lu akan serius di sini gitu kan. Iya. Titik seriusnya adalah dia memang pengen ngembangin Gang Production ini. Hmm. Emang pengen balik lagi ke musik gitu. Iya. Emang pengen survive di musik. Nah, eh, pasti ada dong visi ke depan atau terdekatnya. Project apa sih buat dari Gang Production buat menaungi musisi-musisi ini nih gitu. Ada nggak sih project-project terdekatnya? Oke, jadi Gang Production selain production house, musik production house ya, kita rencananya bakal mencoba gimana caranya, karena gue adalah orang yang dinaungi banyak orang juga, jadi gue rasa afdol untuk kita bikin wadah yang menaungi orang yang di luar juga gitu kan. Jadi gimana caranya kita dalam jangka waktu yang kayaknya sebentar lagi kita akan jalankan. Project terdekat nih. Project terdekat, Gang Production tuh akan bikin live session untuk musisi-musisi yang sebenarnya nggak harus merintis ya, cuma ini cocok banget sih kalau untuk Awal-awal ya. musisi yang masih merintis untuk bikin live session di sini kayak gitu. Jadi bakal ada mungkin Gang Production sebagai platform Ya, platform betul. platform awal ya buat musisi baru yang pengen mempromosikan lagu. Cuma gue paham sih buat mempromosikan lagu itu butuh budget yang, jadi musisi tuh bukan cuma lo ngeluarin lagu, lo bikin lagu, lo bikin musik, bikin karya, tapi nggak lo promosiin, orang nggak akan tahu karya lo gitu. Dan memang untuk mempromosikan lagu butuh budget yang lumayan ya. Iya benar. Dan gue belajar juga dari White Wesley, pernah bikin showcase ya kalau nggak salah ya. Iya, showcase. Pernah bikin showcase. Nah, showcase pertamanya itu menurut gue based on idealismenya mereka sih. Jadi kalau misalnya bicara tentang profit, gue yakin nggak bakal profit ya. Jauh dari profit. Nah, itu jadi butuh budget mahal men buat bikin musik men. butuh biaya lah kalau kalian misalnya memang talentanya memang di musik, seneng musik, bukan cuma seneng ya, lo harus serius dan memiliki passion. Jadi lo bakal serius di musik ya. Dan yang serius sih. Yang benar-benar serius itu butuh biaya nggak sedikit. Dan Gang Production sebagai project terdekatnya akan menjadi platform yang untuk musisi-musisi baru, salah satunya gue, After 26 kita akan live session ya. Terdekatnya ada live session, kita akan bawain beberapa lagu untuk harapannya ya semoga semua musisi di Indonesia punya wadah untuk mempromosikan lagu yang nggak harus lo mikirin budget gede gitu untuk dikenal sama orang. Itu sih, itu ya. Lo bisa mungkin bisa ceritain sedikit teknisnya bakal kayak gimana? Jadi teknisnya di ruangan di sini ya, di ruangan produksi ini kita akan set gimana caranya musik yang minimalis set. Jadi kayak ya mungkin acoustic section atau ya minimal section lah, keyboard section atau gimana segala macam, tapi yang nggak menutup kemungkinan untuk kedepannya kita akan lebih bisa untuk yang band section juga ya. Band session. Nah, jadi teknisnya kita akan kesini dan main secara live. Ya apa adanya kita sebagai musisi live. Apa adanya Gang Production. Seminimal inilah kita. Jadi Gang Production kalau dari gue
Jadi Gang Production tuh punya harapan karena setiap musisi mereka itu sesolid itu pengen supaya musisi-musisi lain itu juga bisa mempromosikan karyanya mereka seperti yang gue bilang tadi. Jadi sebagai penutup closing statement dari gue, nanti dia juga ngasih closing statement. Jadi menurut gue as a musician kalian juga berhak buat mempromosikan karya kalian untuk kalian berhak untuk karya kalian didengar orang karena seni itu bernilai. Betul. Seni itu bernilai kalau ada wadahnya. Betul. Kalau ada wadahnya, kalau nggak ada wadahnya orang gimana mau nilai musik kita gitu. Dan Gang Production akan memfasilitasi itu. Jadi harapan gue buat kalian semua yang nanti mau join ke sini atau kalian bisa ngobrol banyak, nanti bisa DM atau DM Gang Production, nanti ada IG-nya ya, Ri? Yap, ada. IG-nya apa? Gang Production. Gang Production. Lo boleh DM Gang Production buat tanya-tanya atau mungkin lo pengen memproduksi lagu, boleh langsung di DM aja. Dan harapan gue, ayolah kita sama-sama tumbuh di musik ini untuk membanjiri membanjiri musik Indonesia, dan harapannya ke depan adalah supaya kita bisa berkembang bareng, bisa jamming bareng, bisa bertukar pikiran di sini, dan semoga Gang Production bisa terus menghasilkan banyak musisi bertalenta. Itu sih dari gua sih. Kalau dari lo ada nggak? Kalau dari gua sebagai moto Gang Production ya, Yes. kalau kita apapun yang ini nggak cuma musisi ya, apapun yang berproject, apapun yang sedang merintis, kalau kita nggak mulai dari hal kecil, kita nggak akan bisa ngerasain sesuatu yang besar nantinya. Gitu. Oke. Cukup sampai di situ untuk podcast ya. Ya, Ala-ala ini. Podcast ala-ala ini cukup sampai di sini. Mungkin kalau dari kalian pengen kita interview mungkin ya, pengen ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di sini, boleh banget DM aja langsung ke Gang Production, kita open banget. Mungkin cukup buat hari ini. Thank you guys. Pantengin terus YouTube-nya, YouTube di Gang Production. Bakal ada cerita-cerita menarik lainnya. See you, thank you. Thank you.